Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nuryati. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, semester 8, Pokjar Karawang, jurusan PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat UTS dari suatu mata kuliah kegiatan pengelolaan kegiatan pengembangan PAUD dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati SPD MPD. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah judul, yaitu pengembangan satuan PAUD sejenis. Apa sih SPS itu, atau apa sih satuan PAUD sejenis itu? Satuan PAUD sejenis atau SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan taman penitipan anak. Selanjutnya, apa fungsi SPS itu? Fungsi dari SPS adalah memberikan pendidikan sejak dini dan membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Prinsip dasar penyelenggaraan SPS. Yang pertama adalah berbasis masyarakat. Maksud dari berbasis masyarakat ini adalah SPS itu didirikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, SPS dibentuk atas dasar keinginan masyarakat, atas dasar kebutuhan masyarakat, dan juga atas dasar kepedulian masyarakat. Yang kedua adalah prinsip kesederhanaan. Maksud dari prinsip kesederhanaan di sini adalah SPS itu pendiriannya sangat-sangat disederhanakan, termasuk dalam programnya disederhanakan, tempatnya juga disederhanakan, terus mainannya atau AP-nya juga disederhanakan, dan juga pengelolaannya disederhanakan, seperti itu. Yang ketiga, prinsip mudah, murah, dan bermutu. Apa sih mudah di sini? Mudah di sini artinya karena SPS itu disederhanakan, maka SPS itu atau satuan PAUD sejenis itu mudah sekali untuk didirikan atau diselenggarakan. Terus murah itu apa? Murah itu artinya SPS itu didirikan atau dibentuk oleh masyarakat, terus untuk masyarakat. Maka dari itu SPS sangat terjangkau sekali biayanya, seperti itu. Dan bermutu di sini adalah bermutu itu program SPS itu dicapai dengan keterpaduan masyarakat, keterpaduan orang tua melalui Bina Keluarga Balita, terus keterpaduan kesehatan dan gizi melalui posyandu, dan juga keterpaduan antara SPS itu sendiri dengan orang tua dalam merangsang pendidikan anak, seperti itu. Jadi di anak di sini mendapatkan pengetahuan yang utuh, pembinaan yang utuh, yaitu pembinaan antara gizi, antara kesehatan, juga mendapatkan pembinaan pengasuhan, seperti itu. Selanjutnya berikut adalah yang termasuk lembaga pendidikan satuan PAUD sejenis. Yang pertama adalah pos pelayanan terpadu atau posyandu. Kedua, Bina Keluarga Balita atau BKB. 3, pos PAUD. 4, Taman Pendidikan Anak Soleh. 5, Sekolah Minggu. 6, Bina Iman.
prinsip layanan pos PAUD. Kalau tadi prinsip penyelenggaraannya, dan sekarang adalah prinsip layanan pos PAUD. Yang pertama adalah optimalisasi program. Optimalisasi program kehadiran pos PAUD mendukung keberadaan pos PAUD, mendukung keberadaan posyandu yang memberikan pelayanan dasar kesehatan dan gizi untuk balita dan memperkuat layanan BKB, bina keluarga balita yang memberikan pengetahuan dan keterampilan mendidik kepada keluarga atau orang tua balita. Yang kedua adalah optimalisasi ketenagaan. Sejauh mungkin pos PAUD memanfaatkan tenaga kader atau guru yang sudah ada dengan penambahan pengetahuan dan keterampilan mendidik anak melalui pelatihan. Namun demikian, apabila kader atau guru yang dirasakan kurang memadai, baik jumlah maupun kemampuannya, maka dapat menambah kader atau guru baru yang khusus menangani layanan pos PAUD. Ketiga adalah optimalisasi sarana. Kegiatan pos PAUD membutuhkan sarana dan alat bermain yang dapat digunakan anak untuk mengembangkan kemampuannya melalui bermain. Sarana dan alat bermain menjadi faktor penunjang yang sangat penting. Namun tidak berarti harus menggunakan sarana dan alat bermain pabrikan atau harus membeli. Ya, di sini bisa menggunakan limbah lingkungan yang didaur ulang menjadi alat bermain sangat disarankan. Yang keempat adalah optimalisasi prasarana. Program PAUD dapat memanfaatkan prasarana yang dimiliki masyarakat tanpa harus membangun baru. Bahkan apabila tidak ada bangunan yang memadai, kegiatan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan halaman atau serambi masjid ataupun musola atau prasarana lainnya sepanjang aman bagi anak. Kegiatan ini dapat juga dilakukan di rumah penduduk atau di rumah guru. Berpusat pada anak. Kegiatan pos PAUD bertujuan untuk melejitkan semua potensi yang dimiliki oleh anak. Mengingat bahwa kecepatan perkembangan setiap anak itu berbeda, maka kegiatan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Pos PAUD tidak ditujukan untuk mendrill anak dengan kemampuan tertentu yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sekedar untuk memenuhi keinginan orang tua, karena itu akan merugikan bagi perkembangan anak itu sendiri. Prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan pada lembaga satuan PAUD sejenis. Yang pertama adalah pengasuhan bersama usia 3 sampai 30 bulan atau sampai 2,5 tahun. Yang pertama adalah penataan tempat main. Penataan tempat main di sini, guru harus datang lebih awal ke sekolah untuk menata tempat main. Termasuk menggelar tikar ataupun karpet, terus menyediakan AP dan sebagainya. Yang kedua adalah penyambutan kedatangan anak. Setiap anak yang datang ke sekolah itu harus disambut oleh guru dengan senyuman yang manis, dengan sapaan yang ramah seperti itu, agar anak itu merasa senang di pagi hari disambut oleh gurunya. Yang ketiga adalah kegiatan main. Tentunya di sini guru harus mendampingi ataupun memberikan contoh permainan apa sih yang akan dilakukan seperti itu. Yang kedua adalah bermain bersama. Bermain bersama ini pada usia 31 bulan sampai 72 bulan. Sekitar 2,5 tahun sampai 6 tahun. Bermain bersama meliputi penataan tempat main, penyambutan kedatangan anak, main pembukaan dan ikrar bersama, transisi menuju kelompok, waktu lingkaran 1 atau pijakan sebelum main,
waktu bermain, waktu beres-beres, waktu lingkaran kedua, atau pijakan setelah main, makan bekal bersama, dan terakhir kegiatan penutup. Mungkin hanya sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.